Halo semuanya, ini Raju. Kali ini gue mau bawain salah satu film laga yang nampilin duet aktor favorit gue yang berjudul Flashpoint tahun 2007. Film ini bercerita tentang dua anggota polisi yang bekerja sama untuk membongkar kejahatan dari para anggota kriminal super licik asal Vietnam. Welcome to Movies Telling. Ini adalah aktor utama kita yang bernama Jun Ma. Ma adalah seorang polisi yang terkenal tidak pernah patuh pada standar etika kepolisian. Di tempat lain terdapat para anggota triad yang sedang melakukan kesepakatan bisnis. Secara tiba-tiba, Ma beserta anggota polisinya datang dan melakukan rahasia di tempat itu. Salah satu anggota triad yang bernama Wilson langsung menyirami Ma dengan minuman. Lalu terjadilah perkelahian singkat antara mereka berdua, yang tentu saja dimenangkan oleh Ma. Ternyata Wilson merupakan rekan polisi sekaligus sahabat dari Ma yang sengaja menyamar sebagai anggota triad untuk mendapatkan informasi dari organisasi ini. Misi super beresiko ini merupakan strategi Ma yang tidak diketahui oleh polisi lain. 2 bulan kemudian, saat kelompok triad yang bersantai di lapangan golf, datanglah rekan bisnis yang sebelumnya membuat kesepakatan bersama mereka. Tony dan Archer yang menjadi pemimpin dalam kelompok ini ternyata tidak menepati janjinya sebagaimana adanya. Alhasil terjadilah perlawanan sia-sia yang dilakukan oleh rekan bisnis tersebut. Dia lupa jika dalam kelompok triad ada 2 orang yang paling berbahaya, yaitu Tiger dan juga Tony, yang mampu melumpuhkan semua preman sewaan tersebut. Keesokan harinya, Tony dan juga Tiger menghampiri rekan bisnis yang lain untuk membuatnya tutup mulut atas apa yang ia ketahui tentang triad. Jika tidak, Archer yang ditemani Wilson sudah siap untuk men-shutdown anak dan istrinya di jalan kota. Mendengar ancaman tersebut, pria itu pun memilih bungkam untuk keselamatan istri dan anaknya. Di malam itu juga ternyata adalah ulang tahun Wilson. Wilson menolak perayaan yang ditawarkan oleh Archer dan kemudian memutuskan untuk merayakannya bersama Julie, pacarnya, di kos LV yang ia tinggali. Kira-kira mereka ngapain bang? Lo nggak usah sok polos ya bangke. Keesokan harinya, Tiger yang ditemani Wilson ditugaskan untuk melenyapkan rekan bisnis yang tempo hari melabrak mereka. Secara brutal, Tiger menyerang pria itu dengan membabi minus. Untungnya, istri dan juga anaknya berhasil melarikan diri. Dan kemudian, Wilson menggagalkan aksi Tiger dengan mengatakan jika ada polisi yang datang. Mereka berdua pun kabur meninggalkan pria yang tengah sekarat itu. Wilson yang kembali menumbalkan diri atas kejadian itu, kemudian kembali menyusun rencana pada saat pesta perayaan ulang tahun Ibu Archer. Namun, malang bagi Wilson. Di malam itu juga, sepertinya Tony telah mencurigai Wilson sebagai mata-mata dalam kelompok triad. Tony kemudian memberitahu Archer untuk segera pergi bersama ibunya, sementara Tiger dan Wilson akan menemani Tony untuk mengambil uang di sebuah gudang. Dan disinilah aksi Wilson diketahui oleh Tony yang kemudian merebut ponsel miliknya dan... Wilson yang panik kemudian melompat dari dalam mobil, namun karena tak kuasa menahan lino, Wilson pun harus terpental lebih jauh karena ditabrak oleh Tony. Untungnya ada segerombolan pesepeda yang menyelamatkan nyawa Wilson dan kemudian membawanya ke rumah sakit. Julie yang juga datang ke rumah sakit akhirnya mengetahui bahwa pacarnya itu adalah Intel. Sedih karena gak sempet dijadiin konten, malah udah pincang duluan. Julie pun pasrah dan berharap pacarnya baik-baik saja. Archer yang ternyata berhasil tertangkap saat ini berada di balik jeruji. Di sisi lain, Ma mencoba untuk mengulik informasi dari ibunya Archer dan Tony. Sayangnya si ibu malah pikun dan Ma menyerahkannya ke panti jompo. Keesokan harinya, sidang Archer pun dimulai, namun karena kurangnya bukti, maka sidang pun diundur sampai adanya saksi. Namun tentu, triad tidak sebodoh itu. Mereka menjalankan rencananya untuk menghilangkan semua saksi yang ada dengan cara menghabisi saksi satu persatu. Tiba giliran Wilson yang akan menjadi target terakhir. Tony lalu mengirimkan paket ayam panggang yang berisikan bom. Kebetulan saat itu Wilson, Ma, dan yang lainnya sedang akan makan bersama. Namun ternyata kurir paket malah menjatuhkan baterai remote pemicu sehingga baru akan mengaktifkannya saat Inspektur Wong akan memanaskan ayam itu di panggangan, yang membuat Inspektur Wong menjadi satu-satunya korban yang kehilangan nyawanya. Julie yang juga mendapatkan luka paling serius kemudian dirawat di rumah sakit. Ma yang terlambat menyadari hal tersebut kemudian hanya bisa meratapi kejadian yang sudah terjadi. Dengan mudah, Ma dan Wilson menemukan kurir paket itu dan melampiaskan amarahnya. Nasib malang menimpa si pria berkacamata, di mana ia juga harus terbunuh oleh Tiger. Dan saat proses penyelidikan TKP, Ma lalu menyadari aksi triad selanjutnya dan segera kembali ke rumah sakit untuk melindungi Wilson. Di rumah sakit, Wilson yang tengah menemani Julie kemudian mengetahui jika pacarnya itu tengah mengandung anaknya yang berusia 2 bulan.
Tiger ternyata sudah berada di sana dan menyamar sebagai petugas rumah sakit. Namun gerak-geriknya diketahui oleh Ma, yang kemudian aksi baku hantam tak terhindarkan. Namun satu poluan newbie yang lagaknya membantu malah harus mati konyol karena tembakan yang mengenai dadanya. Tiger yang terdesak kemudian kabur untuk mengalihkan perhatian Ma, yang ternyata di sisi lain terdapat anak buah Triad yang sedang menculik Julie untuk membungkam Wilson. Kembali ke Ma yang sedang melakukan pengejaran terhadap Tiger, malah justru dibuat murka karena aksi tak bermoral Tiger yang melempar seorang anak kecil yang tak bersalah. Melihat luka serius pada anak tersebut membuat Ma merubah niat awalnya untuk menangkap Tiger menjadi ingin menghabisi Tiger. Berbagai pukulan dan tendangan Ma menjadi on point. Energi kemarahan Ma membuat Tiger kewalahan dalam menghadapinya. Dan akhirnya Ma berhasil mengalahkan Tiger dan mengirimkannya ke alam lain. Mengetahui Julie yang hilang diculik, Ma kemudian menghubungi Wilson yang sudah kepalang panik untuk tidak melakukan tindakan bodoh dengan membatalkan kesaksiannya. Namun Wilson yang sudah kepalang nekat memutuskan untuk menuruti perintah Tony dan secepatnya menuju ke tempat Julie yang dengan keadaan kaki yang pincang. Archer yang baru saja bebas dan sedang menelpon Tony kemudian diserang oleh Ma dari belakang. Ma yang sigap lalu mengintimidasi Tony untuk mengembalikan Wilson dan juga Julie dengan selamat. Mereka pun bertemu di tempat Tony berada dan melakukan pertukaran menggunakan perahu. Terlihat beberapa anggota Triad yang siap menembak Ma kapan saja, membuat Ma lebih waspada dengan menjadikan Archer sebagai tameng. Sesampainya di daratan, Tony yang licik lalu melesatkan beberapa tembakan yang mengenai Wilson. Ma yang tidak terima lalu menembak daun telinga Archer saat sama-sama panik. Ma lalu berhasil melancarkan tembakan yang langsung melumpuhkan satu anak buah Tony dan langsung melindungi diri ke dalam bangunan. Mereka pun menghujani Ma dengan berbagai tembakan ke bangunan itu, yang ajaibnya tidak satupun yang kena. Ma lalu mendapat kesempatan untuk menjatuhkan si sniper dari atas genteng, dan si sniper harus tewas di tangan rekannya sendiri dengan rentetan peluru di dadanya. Ma yang berlari sambil membawa senjata AWM milik si sniper kemudian menggiring mereka semua ke rerumputan. Aksi tembak-tembakan 1 versus 3 pun begitu menegangkan, hingga saat Archer naik ke dahan pohon untuk menembaki Ma, Wilson pun melaju cepat ke arah Archer dan menabrakkan mobilnya hingga Archer terpental. Kemudian Tony yang menyadari hal itu berlari ke arah Wilson dan melesatkan beberapa tembakan pistol yang menembus tubuh Wilson. Wilson pun sekarat karena mendapat luka serius. Tony yang kehabisan peluru lalu berlari ke arah bangunan dan akhirnya terpojok oleh Ma. Dan saat Ma akan menembak, pelurunya malah habis dan pertarungan tangan kosong antara Ma dan Tony pun lalu terjadi. Di early game terlihat Tony begitu mendominasi dengan pukulan beruntun yang ia lesatkan kepada Ma. Namun karena melesatkan jenis tendangan yang kurang efektif, kecepatan Tony pun menurun dan membuat Ma mendapatkan kesempatan untuk mengunci tubuh Tony. Mereka lalu kembali memasang kuda-kuda untuk bertarung dengan lebih serius. Terlihat serangan Ma lebih on point dibandingkan serangan Tony yang justru hanya mengenai angin dan properti yang ada. Pengalaman bertarung Tony pun tidak bisa diremehkan. Terlihat saat ia menahan dorongan Ma dengan kedua kakinya. Ma akhirnya terpojok dengan berbagai serangan Tony yang mengenainya. Hampir saja kalah, namun akhirnya Ma berhasil mengalahkan Tony dengan serangan beruntun andalannya. Tony pun KO dan film pun berakhir.